Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Fajar di channel Paju. Jadi di video kali ini kita akan melakukan pelatihan soal ya dengan uh, bagian atau materi penelaran matematika yang sudah kita pelajari pada dua video sebelumnya, yaitu tentang kombinatorik atau teori peluang dan satu lagi itu fungsi kuadrat ya. Nah, dan mungkin fungsi kuadrat di sini aku sajikan sedikit teman-temannya karena dari yang aku cari sebenarnya aku nemuin sedikit banget untuk fungsi kuadrat. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau di SNBT 2025 itu akan justru lebih banyak karena kita nggak ada yang tahu ya. Oke, mungkin langsung aja teman-teman ya. Mungkin kalau misalkan teman-teman ingin menonton ini, mungkin teman-teman bisa menonton video sebelumnya untuk mendapatkan dasar dari ilmu fungsi kuadrat dan juga teori peluang atau kombinatorik ya. Nah, ini soal pertama, mungkin aku langsung aja ya. Kita langsung aja jawab ya. Jadi soal pertama ini jelas ya, ada yang kayak gini berarti dia itu adalah fungsi kuadrat. Oke, sebentar. Nah ini ya. Akar-akar persamaan kuadrat 2x kuadrat minus 12x plus 2 sama dengan 0 adalah alfa dan beta. Ingat, yang mungkin teman-teman menyimak video kemarin, akar-akar persamaan kuadrat itu hanya 2, gitu ya. Dua bisa sama, bisa beda gitu ya. Nah, ada 3 cara yang sudah kita pelajari sebelumnya untuk menentukan akar-akar atau solusi persamaan kuadrat. Yang pertama itu dengan faktorisasi, yang kedua itu dengan menggunakan kuadrat sempurna, yang terakhir dengan menggunakan rumus kecap ya atau rumus ABC. Nah, mungkin di sini aku bakal menggunakan rumus ABC teman-teman ya supaya kita cepat menemukan nilai X sama Y ya. Oke, di sini mungkin aku bakal menentukan dulu diskriminannya ya. Diskriminan itu atau gini, nilai ini kan fungsi kuadratnya itu adalah 2x kuadrat minus 12x. Mungkin aku akan sebentar ya, aku coba untuk zoom dulu. Nah nih, oke, nah ini udah jelas ya. 2x kuadrat dikurangi 12x ditambah 2 sama dengan 0. Nah ini tentukan bagian yang nilai A mana, nilai B mana, nilai C mana. A itu adalah koefisien yang variabelnya x kuadrat, berarti 2. Yang ini ya teman-teman ya, yang ini. B itu adalah koefisien untuk variabel x, berarti yang ini, negatif 12 ya. Dan C itu adalah konstanta yang tidak mengandung variabel, berarti 2 ya. Nah, kita udah menentukan ABC-nya, setelah itu kita bisa menentukan diskriminannya. Diskriminan itu adalah B kuadrat ya, B kuadrat dikurangi 4AC. Nah, kita bisa menentukan diskriminannya karena kita udah mengetahui nilai A, B, dan C. B-nya adalah negatif 12, berarti di pangkatan 2 itu adalah 144 ya. Dikurangi 4, dikali A, A-nya adalah 2, dan dikali dengan C, C-nya adalah 2 ya. Oke, setelah itu kita tinggal operasikan, sebentar loading. Ya, ini sama dengan 144 dikurangi 4 kali 2, 8 kali 2, 16. 16 ya. Sama dengan berapa nih? 138 dikurangi 10, 128 ya. 128. Sebentar. Oke, aku mungkin di sini bakal ada 2 cara ya. Tapi mungkin ini untuk permulaan aja. Oke, jadi rumus ABC itu adalah kan di sini alfa dan beta ya. Berarti X, nanti ini ada solusinya. Ini X1 itu alfa misalkan, X2-nya adalah beta. Sebenarnya ini kurang efektif ya. Karena ada cara yang lebih gampang. Tapi it's okay.
kita bisa istilahnya itu adalah menggunakan cara yang klasik dulu. Negatif B, kita coba ini ya. Negatif B ditambah dan dikurang akar dari D. Ya, ini 2A. Kita tahu bahwa B-nya adalah negatif 12, berarti kali negatif adalah 12. Terus yang bawahnya 2 dikali A, berarti 2 dikali A-nya adalah 2. Yang atasnya akar dari D. Akar dari D itu berapa tuh akar dari D? Sebentar. Akar dari D berarti akar 128. Oke, kita tulis di sini akar 128. Akar 128 itu tidak ada angka ini, teman-teman ya. Tidak ada angka kuadratnya. Sebentar. Oh ya, nggak ada ya. Karena 128 itu adalah 2 pangkat 2 pangkat 5, 32. 2 pangkat 6, 64. 2 pangkat 7 ya. Jadi nanti kalau disederhanakan, teman-teman, ini kita copy aja biar cepat. Yang ini adalah 2 pangkat 7 gitu ya. 2 pangkat 7 itu adalah 2 pangkat 6 dikali dengan 2 pangkat 7. Dikali dengan 2 pangkat 6 dikali 2. Atau nanti itu 2 pangkat 7 ya. Nah, itu yang akarnya kita bisa coret sehingga nanti kita punya bentuk yang seperti ini. Yang ini 2 pangkat 6 itu keluar ya karena diakarkan. Tinggal dibagi 2 aja karena indeksnya 2. Berarti 2 pangkat 3 ya ketika dia keluar 2 pangkat 3. Oke. Setelah itu kita sederhanakan dengan membagi, ini yang bawahnya 4 teman-teman ya. Tinggal langsung aja 4. Karena 2 kali 2. Masing-masing kita bagi dengan 4. Yang 12 dibagi 4 itu adalah 3. Ditambah dikurang 2 pangkat 3 kan 8 tuh. 8 dibagi 4, 2. Berarti 2 akar 2 ya. 2 akar 2. Nah, ini udah dapat ya teman-teman. Jadi alfa sama betanya kan di sini nggak diketahui yang mana alfa yang mana beta. Jadi kita asumsikan alfanya itu adalah bebas aja teman-teman ya. Alfanya adalah misalkan ini kan ada 2 nih, ada 2 tanda. 3 ditambah 2 akar 2 dan di bawahnya ada kurang, berarti 3 dikurang 2 akar 2. Ada 2 ya. Misalkan alfanya adalah yang ditambah ya. Berarti 3 sebentar ditambah 2 akarnya di sini ya. Akar 2. Satu lagi adalah nilai dari B karena tadi kan ingat kalau di persamaan kuadrat itu pasti ada 2 solusi ya atau ada 2 akar istilahnya. Ini beta ya bukan B ya. Ini betanya itu tadi akar dari persamaan ini. Betanya adalah negatifnya ya, kurang. Nah, ini persamaan kuadrat baru itu sudah kita pelajari pada video sebelumnya. Teman-teman kalau misalkan menyimak mungkin ini bakal mudah untuk terjawab gitu ya. Jadi kalau di video sebelumnya itu kita tinggal menggunakan rumus ini teman-teman ya. X kuadrat ya dikurangi X1 ditambah X2 dikali X ditambah X1 X2. Ini teman-teman kalau misalkan belum paham silakan untuk menonton video fungsi kuadrat pada video sebelumnya. Nah, X1 dan X2 ini adalah akar-akarnya, di mana di pertanyaannya ternyata akar-akarnya adalah alfa dan beta. Ya, berarti tinggal ganti aja. Ininya menjadi alfa, ya. Ini menjadi alfa, sebentar. Alfa itu ini ya. Dan ini menjadi beta. Ini menjadi beta. Ini menjadi beta. Nah, ini juga alfa dikali beta ya. Alfa dikali beta. Nah, dari sini
kita tahu bahwa alfa tambah beta, ya, alfa ditambah beta itu tinggal ya menjumlahkan aja, karena kita udah mengetahui nilai dari alfa dan betanya. Alfanya adalah ini, teman-teman, yang udah kita cari dengan menggunakan rumus ABC. Dan kita kurungin aja ya, supaya enggak ketukar, ditambah beta. Betanya adalah ini. Oke. Kita paste. Nah, ini ya. Nih, ada nilai yang sama ya. Positif 2 akar 2, negatif 2 akar 2. Karena beda tanda, tapi nilainya sama, berarti kita bisa mencoret ya. Karena ini artinya adalah 2 akar 2 dikurangi 2 akar 2. Itu 0 ya. Nah, ini berarti 3 ditambah 3, 6. Berarti alfa ditambah beta itu sama dengan 6, teman-teman ya. Oke, sebentar. Oh iya, maaf teman-teman ya. Ternyata persamaannya itu, persamaan kuadrat barunya itu, akar-akarnya adalah alfa ditambah 3 dan beta ditambah 3. Ternyata ada 3 di sini ya. Saya tadi kurang jeli. Berarti nanti akar-akar ini adalah bukan alfa, tapi alfa ditambah 3. Ini juga beta ditambah 3. Ya, beta ditambah 3. Ini adalah akar-akarnya. Berarti ini adalah alfa ditambah 3 dikali beta ditambah 3. Oke. Nah, berarti alfa, oke, ini enggak masalah sih teman-teman ya. Alfa ditambah beta ini enggak masalah. Tapi berarti karena di sini alfa tambah 3 ditambah beta ditambah 3, berarti alfa tambah beta ini udah kita cari. Tapi yang 3 ini kan belum ya, tinggal tambahin aja. 3 ditambah 3 kan 6. Jadi nanti alfa ditambah beta ditambah 6 ya, itu sama dengan ini, teman-teman ya. Tinggal tambah 6 aja di sini. Tambah 6, ini juga tambah 6. Gitu. Kalau belum mengerti silakan cantumkan di kolom komentar ya. Oke, selanjutnya adalah menentukan bagian ini ya. Bagian ini itu kita ini ya, alfa ditambah, kita kan udah tahu nih alfa dan betanya udah tahu ya. Kita coba kesiniin dulu. Alfa plus 3 itu berarti sebentar. Oh, sorry. Alfanya adalah ini ya, 3 ditambah 2 akar 2. 3 ditambah 2 akar 2. Dan betanya adalah sebaliknya, 3 dikurangi 2 akar 2. Nah, di sini kita tinggal mengoperasikan ya. Karena di sini ada akar, berarti yang bisa dijumlahkan adalah ini dan ini doang. 3 ditambah 3 itu 6. Berarti nanti kita punya ini coret. Berarti di sini misalkan ditulisnya 6 ya. Yang satu lagi 3 ditambah 3 6, tapi di sini nantinya dikurangi. Berarti kita punya bentuk yang seperti ini. Sebentar. Nah, ini kita hapus, ini jadi 6, tapi kurang ya, karena yang B kan ini yang dikurang. Ini hapus. Nah, ini yang udah kita pelajari sebelumnya, bentuk khusus aljabar. Jadi kalau misalkan ada angka yang sama di sini dengan ini ya, dan juga angka yang sama dengan ini dan ini, terus tandanya berkebalikan, maka yang kita perhitungkan adalah tinggal mengkuadratkan masing-masing ini ya. 6 kuadrat dikurangi 2 akar 2 kuadrat. Ya, jadi kita punya 6 kuadrat dikurangi 2 ini ya, yang ini ya. Tinggal dikuadratin yang bagian ini. 2 akar 2 kuadrat. 2 akar 2 kuadrat itu kan berapa? Berarti 2-nya masuk ke sini, berarti 2 pangkat 2, 4. Akar 2-nya hilang. Jadi sisa 2, 4 kali 2, 8 ya. Sehingga ini menjadi 36 dikurangi 8. Sama dengan berapa tuh? 28 ya. Iya, 28. 28. Nah, berarti yang ininya konstantanya itu 28. Tapi yang bagian dalamnya ini adalah 12. Sehingga persamaan barunya itu akan terbentuk
mengikuti ini teman-teman ya. Oke, ini yang udah kita pelajari formulanya di video sebelumnya. Jadi yang ini udah kita hitung, yang ini ya 12. Terus yang ini alfa ditambah 3 dikali beta ditambah 3 juga udah dihitung ya, yaitu 28. Sehingga ini kita udah punya persamaan kuadrat barunya, yaitu x kuadrat dikurangi 12x ditambah 28. Jadi jawabannya adalah yang mana tuh? Positif 28. Oke. Yang E ya. Jawabannya yang E. Oke, teman-teman ya. Mungkin itu cara klasik, tapi mungkin teman-teman bisa meneruskan dengan cara yang udah advance ya. Dengan menggunakan rumus Pieta itu lebih gampang. Silakan teman-teman lihat di video sebelumnya tentang fungsi kuadrat. Aku pernah bahas di sana tentang rumus Pieta. Itu mudah banget daripada cara yang ini ya. Oke, soal kedua ini juga aku ambil dari UTBK_SNBT ya. Oke, ini tentang peluang teman-teman ya, yang udah juga kita pelajari pada materi sebelumnya. Oke, Pak Hengki memiliki sebuah kotak yang terdiri dari 20 bohlam dan 5 diantaranya tidak berfungsi. Jika Pak Hengki mengambil 3 bohlam sekaligus, peluang setidaknya 2 bohlam yang diambil Pak Hengki berfungsi dengan baik adalah di sini harus kita coba untuk ini ya, tulis dulu. Karena ini nggak kepotong nih tadi, supaya terlihat sumbernya dari mana gitu ya. Oke, Pak Hengki punya gitu ya sebuah kotak, ada 20 bohlam nih. Ada 20 bohlam, ini kondisinya ya, aku tulis kembali. 5 diantaranya rusak ya. Oh, tidak berfungsi, ya rusak berarti rusak. Berarti berapa? 15 bohlam berfungsi gitu ya. Ini logika sederhana. Jika Pak Hengki mengambil 3 bohlam secara sekaligus, peluang setidaknya 2 bohlam yang diambil Pak Hengki berfungsi dengan baik. Oke. Pada video sebelumnya aku juga udah ngebahas tentang peluang. Jadi peluang itu adalah peluang itu adalah banyaknya kejadian atau langsung aja kejadian dibagi dengan banyaknya keseluruhan atau sampel, bukan sampel ya, ruang sampel ya, banyaknya ruang sampel atau banyaknya keseluruhan kejadian. Ini teman-teman ya, peluang itu adalah kejadian dibagi ruang sampel. Jadi ruang sampelnya misalkan gini, misalkan aku punya dadu tuh ya, ini aku ulangi lagi ya. Kalau teman-teman mau detailnya silahkan tonton di video tentang kombinatorik atau teori bilangan ya. Teori peluang. Jadi yang dimaksud ruang sampel itu, misalkan aku punya satu dadu ya. Dadu itu ingat teman-teman ada 6 mata ya. Mata 1, mata 2, mata 3 sampai mata 6. Nah, mata 1 sampai mata 6 itu namanya adalah anggota atau titik sampel. Tapi banyaknya mata pada dadu itu namanya banyaknya atau kardinalitas dari ruang sampel. Gitu teman-teman. Jadi banyaknya ruang sampel pada dadu tersebut adalah 6. Misalkan di sini aku mengharapkan peluang terjadinya ketika aku melemparkan dadu, aku berharap yang munculnya mata dadu bermata 1 itu berapa peluangnya ya, atau misalkan mata dadu bermata 3 berapa peluangnya misalkan. Nah, berarti kejadiannya itu adalah cuman satu mata doang, yaitu mata 3. Karena satu mata doang berarti nanti banyaknya kejadian itu sama dengan 1. Nah, karena ruang sampelnya atau banyak ruang sampelnya adalah 6, ya, berarti nanti peluangnya adalah 1/6. Gitu, teman-teman. Oke?
Ya, simple ya. Selanjutnya kita back to topic. Jika Pak Hengki mengambil 3 bohlam. Oke. Nah, dari sini ya, dari 20 bohlam ini, Pak Hengki ambil 3 bohlam ya. 3 bohlam. Oke, dari Pak Hengki di sini ternyata dia mengambil 3 bohlam. Nah, pertanyaannya, peluang setidaknya 2 bohlam yang diambil Pak Hengki berfungsi dengan baik. Oke, pertanyaannya adalah peluang setidaknya yang diambil adalah 2 bohlam adalah sebanyak gitu. Ya peluangnya berapa gitu ya. Nah, teman-teman coba bayangkan ya. Ada 20 bohlam, 5 diantaranya rusak. Nah, berarti 15 bohlam berfungsi dengan baik. Nah, ternyata Pak Hengki itu, misalkan teman-teman ya, mengambil 3 bohlam secara acak. Tapi sekaligus tiga-tiganya diambil. Kita kan nggak tahu kan, apakah ketiga-tiganya rusak, apakah 2 yang rusak, apakah 1 yang rusak, ataupun yang diambil yang berfungsi semua. Kita nggak tahu, karena yang jelas 5 di antara 20 bohlam itu rusak. Gitu ya. Itu seperti mungkin teman-teman mengambil istilahnya apa ya, pinball yang ada di kotak tuh. Kita kan nggak tahu tuh ya, apa yang kita ambil itu yang mana gitu ya. Jadi cuman dimasukin aja tangan itu ke kotaknya, terus diambil sesuatu. Itu kita kan nggak bisa menebak apakah isinya itu atau yang kita ambil itu apa gitu ya. Nah juga sama seperti itu teman-teman ya. Nah ternyata, nah ini sini yang ditanyakan adalah peluang setidaknya yang diambil 2 bohlam, 2 bohlam apa sih? 2 bohlam yang baik ya. 2 bohlam berfungsi dengan baik. Nah, harapan Pak Hengki itu yang diambil 2 bohlam di antara 3 bohlam itu yang berfungsi dengan baik. Ya, berapa sih peluangnya gitu ya? Mungkin kalau misalkan kita mengetahui apa sih manfaatnya gitu ya. Ketika kita mengetahui peluang dari ini gitu ya. Ya berarti ya istilahnya gini teman-teman ya. Kalau teman-teman misalkan lotre ya, ini ada lotre nih. Ada lotre misalkan nomornya aku nggak tahu ya, ada sistem nomor kayak gitu. Segini, 1, 5, 6. Misalkan angkanya seperti itu. Dan 156 itu akan muncul dengan peluang 75%. Ya, 75%. Tapi teman-teman bersaing dengan orang-orang lain yang mengambil lotre. Tapi mereka mengambil angka yang lain gitu ya, bukan angka teman-teman. Pokoknya beda-beda gitu. Tentunya dengan peluang 75% teman-teman akan bertaruh. Ya, ini sebenarnya salah teman-teman ya, tapi ini mungkin kita ambil sebagai contoh aja. Teman-teman bakal bertaruh dari 70% ini karena besar juga teman-teman ya peluangnya untuk mendapatkan hadiahnya. Akan bertaruh sekuat mungkin ya untuk mendapatkan angka tersebut pastinya. Dan kemungkinan teman-teman akan mendapatkannya. Gitu teman-teman ya, untuk peluang itu seperti itu manfaatnya. Meskipun bukan manfaat sih sebenarnya itu. Oke, peluang setidaknya yang diambil 2 bohlam. Berarti kalau setidaknya itu kalau ada kata setidaknya berarti itu minimal teman-teman ya. Kalau minimalnya 2 bohlam ya, minimal 2 bohlam berarti yang terambil bisa 2 atau bisa 3 karena yang Pak Hengki ambil itu 3 bohlam.
Berarti kalau yang dua bohlam terambil berfungsi, ya, berapa peluangnya? Oke, kita harus mengacu pada formula ini. Kejadian dibagi ruang sampel. Oke, kita akan menentukan ruang sampel dulu, teman-teman. Ruang sampel dari ini itu apa gitu ya. Nah, kalau diambil 3 bohlam, misalkan ini ada 20 bohlam nih. Bohlam misalkan B1, bohlam 1, bohlam 2, ya. Bohlam 2 sampai bohlam 20. Nah, teman-teman mengambil atau di sini dalam hal ini Pak Hengki mengambil 3 bohlam sekaligus. Ya, bisa jadi Pak Hengki itu mendapatkan B1, B2, B20 maybe ya. Yang terambil tuh. Ini masih acak teman-teman ya. Jadi, dengan yang sudah kita pelajari sebelumnya, apakah ini menggunakan kombinasi atau permutasi? Teman-teman ya. Nah, jadi ini itu akan menggunakan kombinasi. Kenapa menggunakan kombinasi? Itu karena ketika teman-teman atau ketika Pak Hengki mengambil 3 bohlam, itu kan yang kombinasi itu kan urutan tidak diperhatikan. Nah, teman-teman bisa menonton video tentang teori peluang yang udah aku bikin kemarin ya. Itu bermanfaat banget. Perbedaan antara kombinasi dan permutasi. Kalau teman-teman mengambil 3 bohlam, terus terambilnya ini, bohlam 1, bohlam 2, dan bohlam 20. Dan ketika pengambilan yang kedua, teman-teman mengambil bohlam lagi, ya, mengambil bohlam lagi, dan ternyata mendapatkan atau menghasilkan ini lagi teman-teman ya, B2, B1, B20. Sekilas berbeda, tapi tetap saja yang diambilnya itu saja. Ya. Jadi dalam hal ini karena yang diambilnya tetap sama, dianggap sama, maka yang akan kita gunakan adalah kombinasi, teman-teman. Ya. Kombinasi dari apa? Kombinasi dari 20 bohlam, ya. Dari 20 bohlam diambil 3 bohlam karena Pak Hengki tadi yang mengambil 3 bohlam sekaligus. Rumusnya udah aku bikinin kemarin teman-teman ya, udah aku jelasin juga rumus dari kombinasi di teori peluang. Silakan simak lagi ya. 3 faktorial dan tanda seru ini itu namanya faktorial, sudah aku jelasin juga. Terus 20 dikurangi 3 itu 17 ya. Ini juga udah ada di pembahasan sebelumnya. 20 faktorial itu kan berarti bisa ya. Berarti 20 kali 19 kali 18 kali 17 faktorial. Yang bawahnya itu 3 kali 2 kali 1 kali 17 faktorial. Karena 17 faktorialnya sama, kita bisa hapus. Yang ini kita hapus dengan yang atas. Oke, sisa 20 kali 19 kali 18. Tinggal, ini kan bawahnya 6 tuh. 6 dibagi, misalkan di sini ya. 18 bagi 6. 18 bagi 6 itu 3 ya. Sehingga 20 kali 19 kali 3. Itu berapa tuh? 190 kali 2 itu 380. 380 kali 3 berapa tuh? 380 kali 3. Oke, jangan dulu dikaliin teman-teman ya. Kita keep aja seperti ini. Supaya nanti ini banyaknya ruang sampel ya. Jadi ini tuh untuk menjawab yang bawah. Ya sih. Kan peluang itu kan banyaknya kejadian bagi ruang sampel. Nah, yang ini itu untuk menentukan yang bawah. Nah, namanya kejadian berarti yang kita harapkan. Gitu ya. Jadi yang kita harapkan adalah di sini minimal atau setidaknya 2 bohlam yang berfungsi dengan baik. Berarti kalau minimal, karena yang kita ambil 3, berarti kemungkinan di yang terambil 2, dan kita harapkan 3-3-nya juga terambil yang berfungsi dengan baik. Nah, untuk kasus pertama, 2 bohlam yang terambil berfungsi dengan baik, ya, berfungsi baik, itu seperti ini. Gitu ya. Ini ruang sampel. Terus, misalkan
misalkan gini, yang yang berfungsi dengan baik kan ini ada sebanyak 15 ya. Ternyata yang kita harapkan dari pengambilan 3 bohlam itu adalah 2 bohlam berfungsi dengan baik. Nah, berarti karena ada 15 bohlam yang berfungsi dengan baik, nanti kita bisa menggunakan kombinasi seperti tadi. Kombinasi dari apa? Dari 15 bohlam yang berfungsi dengan baik, kita ambil 2 bohlam yang berfungsi dengan baik. Karena tadi harapannya adalah 2 bohlamnya itu yang diambil secara sekaligus tiga-tiganya. 2-nya itu adalah yang berfungsi gitu ya. Ini 15 faktorial. Memang agak ribet teman-teman ya. 2 faktorial. Yang bawahnya 15 kurang 2 itu 13 faktorial. Sehingga yang atasnya 15 kali 14 kali 13 faktorial berarti 15 kali 14 dibagi 2 faktorial atau 2 ya. Sisa 15 kali 7 ya. 15 kali 7. Oke, ini cukup teman-teman. Nah, selanjutnya, oke, kita cari dulu peluangnya. Jadi peluang untuk 2 bohlam berfungsi dengan baik adalah sebanyak 15 kali 7. Ini silakan hitung aja teman-teman ya. Dibagi dengan yang ini, 20. Ini ruang sampelnya ya. 20 kali, 20, tulis saja, 20 kali 19 kali 3. Oke, jangan disederhanain dulu ya. Nah, kalau misalkan harapannya adalah tiga-tiganya, 2 bohlam terambil berfungsi dengan baik. Oke, sorry. Karena 2 bohlamnya terambil dengan baik, berarti satunya di mana dong? Satunya itu adalah yang tidak berfungsi dengan baik. Oke, jadi nanti kita punya dari 5 bohlam yang tidak berfungsi dengan baik diambil 1. Ini 5 teman-teman ya. Sehingga kita kalikan aja ya. Jadi 15 kali 7 kali 5. Oke. Nah, ini untuk peluang yang pertama. Untuk peluang yang kedua, bahwa 3 bohlamnya itu berfungsi baik ya. Berfungsi baik. Sebentar, baik. Berapa sih peluangnya ya? Ketika kita mengambil 3 bohlam, kita jackpot nih. Tiga-tiganya itu terambil berfungsi dengan baik bohlamnya. Nah, berarti kita menggunakan kombinasi tetap ya. Dari berapa? Dari 20 diambil 3. Karena ada 15 yang berfungsi dengan baik, berarti dari 15 diambil 3 ya. Nah, ini 15 faktorial dibagi dengan 3 faktorial. Benar, mau 3 faktorial ya. Dikali 15 kurang 3, 12 faktorial. Yang atasnya 15 kali 14 kali 13. Kenapa enggak dibagi kenapa enggak 12? Karena nanti ini hilang ya dengan yang bawah. Yang bawahnya itu sisa 3 faktorial doang. 3 kali 2 kali 1. 6, coret ini jadi 5, coret jadi 7. Berarti nanti kita punya 15 bagi 3 kan 5 tuh. 5, 14 bagi 2, 7. Berarti 5 kali 7 kali 13. Oke, ini udah semuanya teman-teman ya. Berarti kalau misalkan kita gabung kejadiannya, atau jangan gabung ya, kita hitung peluang satu-satu ya. Jadi untuk peluang bahwa 3 bohlam terambil dengan baik, itu adalah 5 kali 7, 5 kali 7 kali 13 dibagi dengan ruang sampel. Ruang sampelnya adalah 20 yang sama ya. 20 kali 9 kali 3. 20 kali 19 kali 3. Nah, sehingga peluang setidaknya atau minimal dari 3 yang kita ambil, 2 bohlamnya berfungsi dengan baik, adalah peluangnya adalah yang ini kita jumlahkan dengan yang atas. Gitu teman-teman.
Ini kita jumlahkan dengan yang ini. Peluang yang terambil 2. Itu kalau minimal ya. Kita nanti punya, ini sama bawahnya, tinggal menjumlahkan aja. Sebentar, aku bakal pakai kalkulator dulu ya. Oke, 5 kali 7 kali 13 itu 455. Berarti karena sama ya bawahnya, berarti tinggal ditambah aja. Ditambah, ini bisa nggak? Oh enggak ya. Gini. 455 langsung aja ditambah. Ditambah berapa tuh? 15 dikali 7 dikali 5. Itu 525 ya, 525. Berarti 525 ditambah 455 adalah 980. 980. Ini sebenarnya bisa tinggal coret-coret doang teman-teman ya. Ini aku menggunakan kalkulator supaya hasilnya lebih ini ya, lebih apa istilahnya, lebih terhitung gitu ya. Terus 20 kali 19 dikali 3 itu 1140. Nah, ini teman-teman tinggal menyederhanakannya dengan menggunakan EPB ya. Ini EPB kan dua-duanya, kita bagi dengan EPB-nya. Sehingga kita punya bentuk sederhananya adalah berapa tuh? Nah, setelah aku hitung, ternyata EPB dari keduanya 20. Sehingga masing-masing dari komponen itu kita bagi dengan 20 dan hasilnya adalah 980 dibagi 20 itu 49 dibagi dengan 57. Jadi jawabannya itu adalah 49 per 57. Yaitu E ya. Oke, mungkin teman-teman untuk video kali ini cukup 2 soal aja untuk mewakili setiap submateri. Mungkin besok juga akan latihan lagi teman-temannya dengan lebih banyak materi. Karena hari ini saya ada rapat jam 8-an ya, rapat himpunan. Mungkin sekian aja. Semoga bermanfaat juga dan insya Allah besok kita bertemu lagi di video tentang latihan soal UTBK atau SNBT. Oke, makasih. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya.